Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu Anda menyaksikan tayangan ini kapan. Hari ini saya mau berbagi dengan Anda tentang kasus yang baru saja saya alami. Gitu. Saya dapat maksudnya gitu. Nah, ada seorang wanita yang datang ke saya sekitar usia 35 tahun gitu, punya keluarga yang menyenangkan. Dia punya suami yang baik, yang sayang sama dia, yang peduli sama dia, yang memenuhi semua kebutuhan hidupnya secara finansial. Anaknya lucu-lucu, dia punya 2 anak. Yang pertama usianya sekitar 6 tahun, perempuan. Kemudian yang kedua usianya sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, laki-laki. Nah, alasan dia datang ke saya karena dia mengatakan bahwa sampai detik ini dia merasa kayak nggak pernah puas dengan yang dia dapat. Dia nggak pernah puas dengan apa yang dia peroleh. Dia bingung, ada apa sih dengan saya, Bu Mei? Katanya. Saya bingung, apa yang terjadi dengan diri saya? Padahal sebenarnya semua yang diinginkan perempuan itu dia udah dapat, gitu. Semua yang diinginkan bahkan perempuan di dunia ini itu dia udah dapetin, gitu. Nah, saya bilang gitu bahwa sebenarnya yang punya jawaban itu adalah ibu. Ibu bahkan tahu apa yang sebenarnya ibu inginkan, gitu. Tapi dia bilang bahwa justru saya datang ke sini karena saya nggak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Oke, ini juga yang mau saya bagikan ke Anda. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Ibu ini menghabiskan waktunya dengan komplain. Banyak hal yang dia tidak setuju. Dia selalu mengeluh. Dia selalu tidak menerima. Dia selalu menolak. Dia selalu mempertanyakan. Komplain terus. Saya mau sampaikan ke Anda semua dan tentu dengan diri saya sendiri bahwa kebahagiaan dan komplain itu seperti gelap dan terang. Mereka nggak bisa hadir barengan. Kalau komplain datang, kebahagiaan lenyap. Begitu pula sebaliknya. Yang bisa barengan jalan, bahkan seperti saudara kembar itu adalah kebahagiaan dan penerimaan. Pada saat kita menerima sesuatu, kebahagiaan juga datang. Dan ini juga seringkali saya bagikan ke beberapa orang yang selalu mengeluh tentang keadaan dirinya, tentang keadaan keluarganya, tentang suaminya, tentang temennya, tentang anaknya, tentang keluarganya, tentang apapun. Bukan berarti Anda tidak boleh mengeluh, boleh. Tapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang paling penting dalam hidup kita itu justru penerimaan, menerima sesuatu, gitu. Jadi sebenarnya rahasia sederhananya itu adalah bagaimana kita berjuang menarik semuanya, batas penerimaan kita hingga cukup lebar sehingga semua kejadian itu dapat masuk tanpa bergesekan dengan ego kita. Mungkin itu rahasia sederhananya. Saya teringat cerita seorang raja yang mana beliau selalu mengeluh kepalanya sakit. Sering banget merasakan sakit di kepala. Sampai akhirnya dia mengumumkan ke penjuru negerinya bahwa siapapun yang bisa menyembuhkan
atau memberikan obat padanya, dia akan memberikan sesuatu apa saja yang diinginkan oleh penyembuh tersebut. Datanglah dokter, datanglah tabib, datanglah orang pinter, bermacam-macam. Tapi tidak pernah ada yang berhasil menyembuhkan raja. Kepalanya terus saja sakit. Sampai ada seorang kakek-kakek tua yang datang ke istana dan berkata pada penjaga istana bahwa dia mau bertemu raja dan ingin membantu untuk menyembuhkan sakit di kepala raja. Bertemulah mereka. Kakek itu mengatakan kepada raja bahwa, raja, kalau Anda ingin sembuh, ingin sakit di kepalanya itu hilang, gampang, sederhana sekali. Apa kata raja? Sering-sering lihat warna hijau. Hah? Warna hijau, kata raja. Iya, sering-sering raja melihat warna hijau. Dengan begitu, kepala Anda tidak akan sakit lagi. Oke, baik, kata raja. Pulanglah si kakek tua itu, dan raja mengumpulkan semua pengawal istana, mengumpulkan dayang-dayang, mengumpulkan semua seisi istana. Dia memerintahkan bahwa ganti semuanya dengan warna hijau. Seragam pengawal ganti dengan warna hijau. Tembok-tembok, cat di dinding itu semuanya harus berwarna hijau. Perabot-perabotan semuanya berwarna hijau. Oke. Dalam sekejap istana itu semua jadi hijau. Ya tentu banyak yang gak suka, banyak yang ngedumel gitu ya. Oh, ini masa kita hanya lihat warna hijau aja, udah nggak ada warna lain lagi gitu. Jadi istana jadi kerasak rusuh gitu. Jadi tapi mereka bisa apa? Ini kemauan raja, udah kan? Titah raja itu harus dilakukan gitu. Nah, pada suatu hari dan emang sakit di kepala raja itu hilang, sembuh gitu. Sejak itu raja tidak pernah mengalami sakit kepala lagi. Sampai pada suatu hari raja mendengar kalau kakek tua itu berada di negerinya, berada di kawasan negeri sang raja gitu. Dia meminta pengawalnya untuk panggil kakek itu. Saya mau mengatakan sesuatu sama dia, kata raja. Baik, kata pengawal. Datanglah si kakek itu. Kakek itu kaget, sekaligus takjub. Wah, semua berwarna hijau. Terus kata raja, lihat kek, saran kamu saya ikutin, saran kamu saya turutin. Saya ganti semuanya dengan warna hijau. Dan tahu kakek apa yang terjadi? Sakit di kepala saya udah nggak pernah muncul lagi. Saya bisa sembuh seperti sekarang, gitu. Ternyata kakek benar, saya harus melihat warna hijau. Kakek itu hanya menarik nafas dan kemudian dia sampaikan ke raja, saya tidak menduga Anda melakukan ini, raja. Loh, kenapa? Kata raja. Bukankah kakek meminta saya untuk sering-sering melihat warna hijau? Betul, kata kakek. Tapi yang saya maksud adalah, kenapa bukan raja sendiri yang melihat warna tersebut? Caranya, pakai kacamata warna hijau. Agar warna hijau hanya dilihat oleh raja. Tidak meminta orang lain untuk ikut apa yang raja lihat. Cerita sederhana ini mungkin bagi sebagian orang bukan menjadi hal yang penting gitu. Tapi menurut saya, kadang kita menganggap bahwa ketika kita pengen
melakukan sesuatu gitu, atau pengen meminta sesuatu gitu, kita berharap gitu bahwa orang lain melihat hal yang sama dengan yang kita lihat gitu. Dan kita kayak rasa nyaman ketika ternyata orang tuh sama semua dengan kita. Cara kita melihat, cara kita memandang gitu, cara kita berpikir. Kita rasa kayak senang gitu ketika orang juga melakukan hal yang sama dengan apa yang kita inginkan. Padahal justru itu nggak boleh terjadi. Menurut saya, kita harus belajar untuk menerima perbedaan, belajar menerima bahwa banyak orang di luar sana yang nggak sama pemikirannya dengan kita, nggak sama dengan cara kita melihat, nggak sama dengan cara kita berpikir, dan sah-sah saja dan akan baik-baik saja selama kita memiliki rasa penerimaan yang besar. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita selalu dalam kebahagiaan.